Shalom Mama dan saudara-saudaraku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Andrean Panggidae. Di sini saya akan menganalisis hasil laporan baca buku Fondasi Pendidikan Kristen tentang fondasi Alkitabiah dan fondasi teologis. Fondasi Alkitabiah dibagi dalam dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa fondasi Alkitabiah yang dapat kita temukan di dalamnya. Perjanjian Lama memberikan suatu variasi yang luas tentang konteks historis dan komunal untuk mengeksplorasi hakikat dan dari belajar mengajar dalam komunitas orang Israel. Berbagai model yang dibangun di atas fondasi Alkitabiah akan berfungsi sebagai acuan untuk mengkaji semua upaya pendidikan yang dilakukan pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dalam Taurat, kitab Ulangan adalah kitab utama dalam hal menggariskan norma-norma yang harus ditaati oleh komunitas iman dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Dalam Ulangan, Musa digambarkan sedang menasihati umat Israel untuk mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam perjalanan sejarah mereka dan untuk mengajarkan perintah-perintah Allah, dan di atas semuanya itu adalah untuk mengasihi, menunjukkan sikap takut dan melayani Allah. Fokus utama dari kitab Ulangan adalah orang-orang Israel yang diselamatkan Allah dari tanah perbudakan. Tujuan akhir dari kitab Ulangan adalah menanamkan kasih Allah yang diekspresikan lewat kesetiaan dan ketaatan. Mazmur 78 ayat 1-8 adalah sebuah perikop kunci yang lain dalam Perjanjian Lama yang memberikan kepada kita ide-ide yang mendalam dalam rangka memahami konteks bagi pendidikan yang berdasarkan pada perjanjian dan tindakan dilakukan oleh Allah dalam sejarah umat manusia sebagai ciptaan Allah dan sejarah komunitas umat yang ditebus. Hal krusial yang dapat dipahami pendidikan dari perspektif Perjanjian Lama adalah konsep hikmat, khususnya konsep tentang bentuk konkret dari literatur hikmat. Dalam cara pandang orang Ibrani, hikmat itu sangat praktis dan menghasilkan hidup yang sukses dan bisa diterapkan pada hati. Hikmat pada hakikatnya hanya dapat dimengerti kalau dikaitkan dengan sumbernya, yaitu Allah. Karena hikmat pada hakikatnya adalah milik Allah sendiri. Bagian yang kedua adalah Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, memang pola pendidikan Perjanjian Lama tetap dipertahankan, tetapi para pengikut Yesus diberikan agenda baru untuk melaksanakan praktik pendidikan mereka yang terdapat dalam Matius 28 ayat 16-20. Tujuan pelayanan pemuridan ini adalah memampukan orang lain untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus yang taat. Injil Matius adalah manual pengajaran tentang bagaimana memuridkan orang Kristen. 5 bagian utama dari kitab Matius adalah Matius 5 ayat yang pertama dan Matius 7 ayat yang 27, Matius 10 ayat 1-42, Matius 13 ayat 1-52, Matius 18 ayat 1-35, Matius 35 ayat 1 dan Matius 25 ayat 46. Kelima bagian itu membahas area-area penting dalam kehidupan orang Kristen. Kelima bagian ini dikategorikan dalam 3 elemen yang dibagikan oleh sebuah komunitas Kristen kepada para anggotanya, yaitu visi, misi, dan memori. Di dalam kitab Korintus, fokus Paulus adalah hikmat dari Allah. Hikmat yang sumbernya adalah Roh Kudus.
Paulus mengajar dengan menggunakan kata-kata yang diajarkan Roh Kudus, menyatakan kebenaran rohani dalam perkataan yang bersifat rohani juga. Sebuah perikop lain yang sangat penting dalam membahas tentang hal yang kaitannya dengan pendidikan, khususnya ketika membahas tentang metode pengajaran adalah Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35, di mana Yesus sedang berbicara dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Pola-pola umum pelayanan Paulus yang terlihat di surat Efesus dan juga surat-surat lainnya adalah sebuah pola yang menggabungkan pengajaran, doa syafaat, dan nasihat. Dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 14, Paulus berdoa agar Allah memenuhi orang Kristen yang di Kolose dengan pengetahuan akan kehendak Allah secara sempurna melalui seluruh hikmat dan pengertian yang benar. Ibrani 5 ayat 11 sampai dan pasal yang 6 ayat 3 memberikan gambaran pentingnya pertanyaan tentang kesiapan dan sebelum yang selamat terjadinya interaksi dalam pengajaran. Berdasarkan fondasi-fondasi Alkitabiah yang diterapkan dalam pendidikan Kristen, terbukalah kemungkinan untuk menyarankan suatu model untuk mengarahkan pemikiran dan praktik pendidikan masa kini. Analisis yang kedua yaitu fondasi teologis. Saat menekankan otoritas esensial dari kitab suci sebagai penyataan ilahi, orang Kristen Injili telah diarahkan untuk memegang teguh kepada sumber Alkitab di dalam seluruh area iman dan kehidupan mereka dengan serius. Ada 4 elemen yang unik, yaitu elemen teologi. Keempat elemen itu yaitu otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan, karya penebusan Kristus, dan kekudusan pribadi. Yang pertama, otoritas Alkitab. Para pendidik Injil secara sadar memegang penyataan Alkitab dan mengklaim bahwa mereka berada di bawah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam kitab suci, di dalam ketuhannya serta keragaman isinya, dan kaum Injili berusaha mengajarkan seluruh hikmat Allah. Kitab suci berfungsi sebagai firman Allah yang tertulis yang menyingkapkan firman hidup, yaitu Yesus Kristus yang memberikan perspektif pada firman yang kreatif, seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian dan kitab Yohanes. Yang kedua yaitu pentingnya pertobatan. Pemberitaan Injil dan pertobatan adalah dua isu dalam pendidikan Injili yang bisa saling melengkapi fokus pada katekisasi dan pembinaan. Baik katekisasi maupun pembinaan mengasumsi bahwa pendidik maupun peserta didik adalah orang Kristen yang berkomitmen bahwa peserta didik adalah orang Kristen atau seseorang yang sedang dan mau mempertimbangkan secara serius untuk berkomitmen seumur hidup untuk mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Elemen yang ketiga yaitu karya penebusan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar pengampunan dosa dari Tuhan bagi manusia yang pembenaran dan hanya karena iman dan regenerasi spiritual bagi semua orang yang mempercayai karya penebusan Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus yaitu memanggil dunia saat ini untuk menjadi komunitas orang percaya yang adalah tubuh Kristus, dan gereja akhirnya mencapai akhir sejarah dunia melalui kemunculan Tuhan Allah yang luar biasa dengan kemuliaannya dan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Meskipun elemen unik ini memampukan kita untuk memperjelas kepercayaan dan kontinuitasnya dengan penyataan Alkitab, tetap saja elemen ini bisa membawa kita kepada kondisi statis dan sikap tidak kritis yang membuat kita gagal menjawab kebutuhan untuk kontekstualisasi. Dan elemen yang terakhir adalah kekudusan pribadi.
Sejalan dengan kasus pada elemen kedua, orang Injili menekankan kebutuhan untuk menyelaraskan setiap pribadi di dalam iman Kristen dan untuk bertumbuh di dalam keintiman dan perjalanan relasi dengan Kristus. Yohanes Calvin mendefinisikan kekudusan sebagai penyatuan antara penghormatan dan kasih kepada Tuhan yang terinspirasi dari keuntungan-keuntungan di dalamnya. Dedikasi seorang kepada Yesus Kristus dan iman Kristen ditujukan dalam kehidupan spiritual yang murni. Kehidupan yang dimulai pada saat pertobatan ini kemudian dipelihara terus melalui hubungan yang percaya tersebut dengan Tuhan yang melibatkan hati, roh, dan juga pikiran. Sekian.